Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di bulan yang dimuliakan Allah ini. Dan di hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam ini, kita masih sama-sama diberikan berbagai macam anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik dan hidayah, serta nikmat panjang umur, serta nikmat yang paling penting dan yang paling utama adalah nikmatul iman wal Islam. Sehingga dengan nikmat yang masih bersama-sama kita ini, kita jadikan satu analisah berfikir yang mendalam
untuk dijadikan suatu pemikiran bahwa dari mana kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan, dan akan kemana kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tidak lupa pula marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin dan percaya bahwa suatu saat di dalam etapa perjalanan akhir dunia ini kita akan mendapatkan suatu pertolongan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui janji Allah dalam satu kalimat, yasfa' syafa'atan. Allah memberikan mandat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan pertolongan kepada manusia yang mana di dalam etapa perjalanan hidupnya manusia tersebut suka atau selalu bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam serta menjalankan ajaran dan sunnah-sunnah beliau dengan sebaik-baiknya. Semoga kita termasuk golongan dari orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan Jumat siang hari ini izinkan Al-Fakir berwasiat khususnya buat diri Al-Fakir dan umumnya buat segenap kaum muslimin untuk senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama bersepakat bahwa takwa itu adalah intisaru awamirillah wajtinabu nawahihi ibtigha'a mardatillahi Subhanahu wa taala. Takwa itu tidak lain dan tidak bukan adalah menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Agar apa? Agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap manusia yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti menginginkan hidupnya penuh dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, juga penuh dengan keberkahan. Dia berangan-angan dan berharap ketika ia menikah ia ingin mendapatkan pasangan hidup yang soleh atau solehah dan ingin mendapatkan zuriyah atau keturunan anak yang soleh maupun yang solehah. Tetapi ternyata keinginan, harapan tidak sesuai dengan apa yang diniatkan atau yang diinginkan. Ada pula ketika ingin usahanya yang maju, tetapi ternyata usahanya itu malah gulung tikar. Ada pula yang hidupnya bergelimang dengan harta, tetapi ternyata mempunyai keturunan. Ada pula yang anaknya banyak tetapi hidupnya penuh dengan kemiskinan. Tetapi bagaimana kita untuk mendapatkan hidup yang penuh dengan keberkahan? Al-Imam Al-Ghazali mengatakan keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan yang ada di dalam dirinya, bertambah hartanya yang penuh dengan bermanfaat, bertambah ilmunya pun bermanfaat. Ada 4 macam kunci untuk mendapatkan keberkahan hidup. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, perbanyak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Dan yang keempat adalah perbanyak bersedekah. Tidak mungkin keempat ini saya jelaskan satu persatu, namun sedikitnya waktu, hanya satu hal yang ingin saya sampaikan. Kunci untuk mendapatkan keberkahan hidup kita, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan menjalankan perintah Allah, takwa dengan menjauhi larangan-larangan Allah. Orang yang beriman dan yang bertakwa tidak mungkin ketika dia mendapatkan berbagai macam cobaan hidup dia stres dan dia frustasi. Tidak mungkin. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia dekat kepada Allah, dia meminta kepada Allah,
wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan memberikan jalan keluar ketika mendapatkan cobaan hidup. Ini janji Allah. Ketika menginginkan rezeki yang banyak, Allah berikan rezeki dari segala macam penjuru. Ini janji Allah. Kalau orang yang berjanji mungkin dia mengingkari, tetapi Allah yang berjanji tidak mungkin Allah mengingkari. Berbagai macam contoh bisa kita lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim diuji ketika dia harus meninggalkan istri dan anaknya di padang Arafah, di mana pada saat itu bagaimana begitu kering dan tandus, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ketika itu ibunda Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail alaihissalam ditinggalkan tanpa berkata satu kata pun. Nabi Allah Ibrahim meninggalkannya. Ibunda Siti Hajar bertanya, wahai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, mengapa engkau meninggalkan kami? Nabi Allah Ibrahim tidak menjawab. Kemudian ibunda Siti Hajar bertanya kembali, mengapa engkau meninggalkan aku di tempat sesepi ini? Nabi Allah Ibrahim tidak menjawab. Baru ketika pertanyaan yang ketiga, Nabi Allah Ibrahim baru menjawab, apakah engkau meninggalkanku karena perintah Allah? Naam, kata Nabi Allah Ibrahim. Inilah kenapa Siti Hajar tak merasa ketakutan, tidak ada rasa kekhawatiran. Inilah ciri manusia yang bertakwa kepada Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, jangan engkau takut, Allah bersama kita. Orang yang bertakwa kepada Allah tidak ada rasa kekhawatiran di dalam hidupnya, tidak ada rasa kegelisahan walaupun diuji dengan berbagai macam cobaan. Yang cobaan yang bertubi-tubi, imannya begitu kuat, imannya begitu mantap, kokoh sekokoh karang, putih seputih tulang, karena dia yakin kepada Allah. Apa yang Allah katakan, fatajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Alhamdulillah kita bisa lihat berbagai contoh yang ada. Siti Hajar ditinggalkan, kemudian dia mencari-cari air karena Nabi Ismail merintih merasa menahan rasa hausnya, padahal dia tahu tanah di tempat itu begitu tandusnya, pohonan tidak ada satupun, tapi keyakinannya yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, usahanya, ikhtiarnya yang dia jalankan, berlari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah berkali-kali sampai 7 kali, maka janji Allah dibuktikan melalui hentakan kaki Nabi Allah Ismail alaihissalam. Keluarlah Zamzami. Zamzami artinya tempat yang berkumpul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah bukti sekelumit yang khatib sampaikan untuk menambah keberkahan di dalam hidup kita. Hendaklah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertakwa, maka yakinlah kita akan mendapatkan keberkahan, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal ladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Allah wa ala ali sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah.
الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وصحبه أهل الفضائل والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أبدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على المحجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيده عنها إلا حالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز فوزا عظيما، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولكل منهم من صحابة رسول الله أجمعين، والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمظلومين وفي كل مكان وفي كل زمان، من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها. اللهم سدد سملهم وفرق جمعهم وجنهم في نهورهم. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة الشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المسلمين أجمعين أمة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلمون ما تصنعون. ثم أقيموا الصلاة.